tadi yang keadaan berduka menjadi keadaan yang ribut antara keluarga dan keluarga. Nah, kita mau lihat nih hari ini mana yang boleh atau tidak, mana yang benar atau tidak, ya, antara kremasi dan dikubur secara biasa atau secara normal. Yang kamu harus ingat, yang sekarang ada di sana. Yang sekarang ada di sana, tapi bukan sama seperti itu loh ya. Dikali 100, bahkan dikali 1000, bahkan dikali 10.000 mungkin kebahagiaannya itu. Karena sekarang papi Halo sahabat Bible and Coffee, kita ketemu lagi di episode lanjutan daripada episode yang kemarin dengan tema tentang kematian. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan judul mitos-mitos di dalam kematian. Ya. Dan mungkin saya perlu dengan sebuah cerita di awal ini mengenai mitos yang saya pernah juga hadapi. Jadi satu saat gini, Pastor Anthony, saya membawa anak saya datang ke kuburan orang tua saya, dan cuma mau kasih tahu buat anak saya bahwa ini adalah grandpa kamu, ya, ini opa kamu. Dan kebetulan waktu itu saudara saya juga ikut, sepupu saya ikut, dan saya kaget, sepupu saya itu ngomong, yang saya juga dengar suaranya, bahwa dia ngomong begini, Om, ini cucunya datang, ya, ini ya Henry bawa cucunya datang, ya, kunjungi. Jadi seakan-akan dia berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal itu. Nah, mungkin ini kita seringkali menemui orang-orang atau dalam keluarga kita sendiri yang mereka mungkin masih mendoakan orang yang telah meninggal, atau mungkin juga membuat ibadah terhadap orang yang meninggal. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai mitos-mitos itu, ya. Silakan, mungkin Pastor Anthony punya pengalaman juga atau gimana? Jadi di episode yang lalu kita udah sama-sama sedikit belajar ya tentang bagaimana kita harusnya itu dengan perspektif dari Alkitab ajarkan itu kita meresponi kematian, gitu ya. Karena kematian itu kan sesuatu yang nggak bisa kita hindarin, sudah pasti akan kita alami, baik kita sendiri maupun orang-orang yang kita kasihi, ada yang meninggal, gitu ya. Sehingga kita penting untuk kita ini bisa punya perspektif yang benar tentang kematian, sehingga kita ini bisa meresponi kematian itu dengan benar. Nah, di episode yang kali ini kita akan coba berbicara tentang mitos-mitos tentang kematian. Itu sebenarnya yang kalau kita nggak mengerti hal ini, kita nggak punya pengertian yang benar akan hal ini, itu sebenarnya ini yang seringkali jadi pergumulan, khususnya untuk orang-orang itu yang ditinggal, biasanya ya, yang ditinggal ya. Yang masih hidup. Betul. Pergumulan itu kan dalam bentuk kebingungan gitu. Harus apa nih? Harus gimana nih? Ini kalau secara Alkitab itu seperti apa gitu ya. Nah, ini akan kita coba sebisa kita hari ini untuk membahas apa yang Alkitab itu ajarkan tentang hal-hal ini. Gitu. Jadi pertanyaan pertama dari Pastor Henry tadi itu kan adalah, perlukah kita ini mendoakan gitu ya, atau berbicara kepada orang yang sudah meninggal seperti itu ya. Nah, mungkin kita harus mengerti dulu ya, bahwa kadang memang pada waktu kita ini ditinggal oleh orang yang kita kasihi, dekat, apalagi dekat, gitu ya, kita ini akan cukup bergumul dengan yang namanya itu rasanya itu kangen. Apalagi mungkin kalau ini suami istri gitu ya, yang tadinya itu setiap hari berbicara, ketemu, ngobrol, berkomunikasi, lalu tiba-tiba kita ditinggal begitu aja, itu mungkin ada rasa yang mungkin secara otomatis reaksi kita, refleks kita itu adalah kita ya pengen kan masih berbicara dengan orang itu. Jadi itu muncul karena kebutuhan dan kebiasaan yang sebelumnya. Iya, kita memikirkan tentang orang itu, apalagi kita belum lama yang lalu ya di salah satu jemaat kita ditinggal anaknya gitu ya. Wah, itu saya bisa bayangin bagaimana rasanya seorang orang tua itu ya mengalami kehilangan yang sangat berat, kangen, ya mungkin secara refleks kita ini pengen untuk bisa berbicara kepada anak kita yang sudah meninggal, gitu ya, suami kita yang sudah meninggal, istri kita yang sudah meninggal, lalu ada keinginan untuk kita ini pengen mendoakan mereka, concern gitu ya. Nah, tapi kita harus juga mau untuk menerima kebenaran apa yang Alkitab tuh ajarkan tentang ini, gitu. Karena saya percaya meskipun kadang Alkitab tuh mengajarkan sebuah hard truth, gitu ya, hard truth. Sebuah kebenaran ini yang mungkin awal-awal kedengarannya kayak kok berat ya untuk perasaan kita ya, untuk emosi ya, terlalu keras ya. Tapi saya percaya kalau Alkitab mengajarkan itu sebagai sebuah kebenaran, itu at the end of the day
kalau kita bisa mengertinya dan punya perspektif yang benar akan kebenaran itu akan menghibur kita, akan memerdekakan kita, membebaskan kita, gitu ya. Nah, khususnya lewat hal ini, perlukah kita berbicara, kita berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal? Nah, kalau secara eksplisit ya, Pastor Henry, saya coba ajak kita untuk melihat beberapa ayat di Alkitab yang ini sudah secara eksplisit Alkitab itu ajarkan dan perintahkan kepada kita. Contohnya aja di Ulangan 18 ayat 11 gitu ya. Ulangan 18 ayat 11 itu Alkitab malah dengan jelas melarang kita untuk kita ini bertanya, berkomunikasi ya, berbicara kepada arwah atau orang-orang yang sudah meninggal. Ya, lalu di Pengkhotbah 9 ayat 6 itu sebaliknya Alkitab juga berkata bahwa bagi orang-orang yang sudah meninggal sudah tidak ada lagi bagian bagi mereka di dunia orang hidup ya, di bawah matahari. Gitu ya. Jadi secara jelas memang Alkitab itu sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita yang masih hidup dan mereka yang sudah mati itu sebenarnya sudah kayak separate gitu ya, terpisah ya, sudah we have nothing to do anymore gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh kangen sama mereka loh. Bukan berarti kita nggak boleh merindukan mereka, gitu ya. Tapi we have nothing to do anymore, gitu. Terhadap orang yang sudah mati maupun orang yang mati itu sebenarnya juga mereka sudah bahkan di Pengkhotbah tadi kalau saudara baca di rumah ya, mereka sebenarnya sudah tidak concern lagi sebenarnya. Mungkin orang bilang dunianya sudah lain. Dunianya sudah lain. Ya. Nah, kenapa ya seperti itu ya? Kenapa? Karena saya percaya begini. Menurut saya ya sebenarnya kematian ya sama dengan penderitaan lainnya, sama dengan proses-proses lainnya yang kita ini harus hadapi di dalam kehidupan ini. Ingat kehidupan yang memang udah hancur karena dosa ini, kehidupan yang memang sudah terkorupted sama dosa ini, sehingga kita nggak bisa benar-benar bebas dari penderitaan, sakit penyakit, termasuk kematian yang harus terjadi karena upah dosa itu ya, karena dosa itu. Sama dengan bagaimana kita menghadapi semuanya itu, sebenarnya tujuan daripada semuanya itu adalah untuk mengarahkan kita, untuk kita ini bisa lebih fokus kepada Tuhan. Bukan kepada penderitaan itu sendiri. Gitu ya. Sehingga saya percaya pada waktu Alkitab mengajarkan kita kebenaran yang tadi, ya, Alkitab itu Tuhan itu tidak mau untuk kita itu terikat kepada kehilangan itu. Jadi fokusnya bukan terhadap kehilangannya, betul, tetapi ke Tuhannya. Saya percaya Tuhan itu nggak mau kita tenggelam di dalam kita tuh rasa kehilangan, ya. Tuhan tidak mau kita ini tenggelam dalam rasa duka yang berlarut-larut. Ya. Apakah itu ada punya potensi menjadi sebuah berhala nanti? Kalau menurut saya sesuatu yang kalau misalnya kita tenggelam dalam sebuah duka dan kehilangan ya, sama seperti kayak misalnya kita melewati proses penderitaan dan kita lebih fokus kepada penderitaan itu dan proses itu lebih daripada Tuhan. Itu tentu aja akan membuat kita kecenderungan ke sana. Iya, itu tentu aja akan membuat kita akan sulit untuk kita ini bisa menghidupi hidup kita yang ada sekarang ini dengan baik. Ya, jadi saya percaya setiap penderitaan, setiap rasa kehilangan, setiap rasa kangen yang sangat berat itu, setiap kali mungkin kita tergoda untuk kita fokus kepada orang yang sudah meninggalkan kita itu, sebenarnya Tuhan mau untuk Tuhan itu make itu semua untuk memimpin kita itu lebih dekat lagi sama Dia. Tuhan itu mau untuk kita ini justru dengan kita merasakan itu semua, kita semakin ingat bahwa ada kehidupan kekekalan itu yang akan menanti kita, yang kita nanti akan bertemu mereka kembali. Ya, jangan fokus dan tenggelam dalam rasa kehilangan itu sekarang, ya, larut di dalam duka itu sekarang, tapi justru bagaimana kita bisa memakai itu semua untuk kita itu justru bisa lebih mengejar kekekalan itu lagi. Karena ada istilahnya, ada orang tuh tidak bisa move on. Exactly. Tapi betul. Istilah itu kan cuma move on, selesai. Move on kemana? Betul. Kalau tadi Pastor Antoni bilang move on to God. Betul ada sekali. Tujuannya, ada arahnya. Betul sekali. Karena at the end of the day saya percaya setiap rasa kehilangan tadi, setiap sakitnya ditinggal orang yang kita kasihi, itu sebenarnya bisa menjadi proses yang membuat kita ini manusia yang jadi lebih baik, jadi lebih dekat dengan Tuhan, jadi justru membuat kita tuh menghidupi hidup ini dengan jauh lebih baik, atau sebaliknya. Kalau kita gagal fokus, kita malah akan jadi orang yang hancur, lebih hancur, berlarut dalam duka, berlarut dalam kesedihan. Semuanya berantakan. Malah kita bukan menjadi orang yang lebih baik, malah kita jadi orang yang jauh lebih buruk. Kita malah bukannya memperbaiki hidup kita sekarang, malah kita merusak kehidupan kita sekarang. Ya, jadi itu. Jadi kita sudah
mendengar penjelasan yang cukup panjang ya, cukup jelas bahwa tidak ada urusannya kita mendoakan mereka karena dunianya sudah lain. Nah, ini ada sebuah kejadian lagi nih Pastor Antoni. Iya. Jadi ini ada orang tua yang meninggal, kemudian terjadilah percecokan, keributan di dalam keluarga besar. Ini si ayah mau dikremasi atau mau dikuburkan, ya kubur biasa normal gitu, atau mau dikremasi. Jadi mereka terjadi perdebatan, ada yang karena faktor hemat biaya, pokoknya macam-macam lah itu alasan dibalik itu, dan akhirnya tadi yang keadaan berduka menjadi keadaan yang ribut antara keluarga dan keluarga. Nah, kita mau lihat nih hari ini mana yang boleh atau tidak, mana yang benar atau tidak, ya antara kremasi dan dikubur secara biasa atau secara normal, gitu kan? Ya, itu sebenarnya ini salah satu pertanyaan yang menurut saya paling sering ya ditanyakan ya, dan kita secara pastoral pun kan bisa dibilang cukup sering menghadapi dilema ini. Apalagi kalau keluarganya keluarga besar. Iya, betul. Banyak pendapat. Iya, dan pengalaman saya sih sebenarnya pertimbangan ini tuh masalah utamanya sebenarnya bukan cuma sekedar masalah biaya dan lain-lain ya, tapi sebenarnya masalah doktrinal juga kan. Gitu ya, karena ada orang yang sampai to the point itu percaya bahwa satunya boleh, satunya itu berdosa, nggak boleh gitu. Ada yang bilang harus kubur gitu, kremasi ini nggak boleh, Alkitab melarang ini atau sebaliknya. Nah mungkin itu yang coba kita bahas hari ini. Kita akan coba lihat ini kalau secara Alkitab sebenarnya apa yang Alkitab itu ajarkan gitu ya. Nah memang kalau kita memang baca secara cermat gitu ya di Alkitab, kita lihat semua contoh-contoh di Alkitab ya, yang sering muncul di Alkitab, sekaligus juga tradisi kekristenan ya. Memang tradisi kekristenan dan contoh-contoh di Alkitab itu memang lebih condong kepada kubur normal. Pastor Henry, kubur normal ya, biasa, gitu ya. Tetapi sebaliknya tidak ada ayat di Alkitab juga itu yang secara eksplisit melarang kremasi sebagai sesuatu yang salah atau dosa gitu ya. Nah, kan logikanya seperti ini ya. Kalau sesuatu itu adalah dosa atau dilarang, pasti ditulis. Pasti diajarkan secara eksplisit. Gitu juga. Tapi itu tidak ada tentang kremasi. Itu yang pertama ya. Jadi kalau secara skriptural seperti itu gitu ya. Lalu yang kedua itu mungkin kita juga patut mempertimbangkan secara ilmiah juga gitu ya. Secara ilmiah sebenarnya kalau ada orang itu kan yang mungkin pertimbangannya adalah gini. Kalau dikubur itu karena supaya tubuhnya nggak hancur. Supaya nanti waktu Tuhan membangkitkan lagi kita dari antara orang mati, itu tubuhnya itu masih ada. Jadi kan mereka tuh menganggap bahwa kalau dikremasi itu jadi nggak ada tubuhnya. Jadi abu. Sedangkan kalau dikubur jadi debu. Iya, nah pertimbangan ekstrimnya itu adalah kalau dikremasi nanti nggak bisa dibangkitkan lagi. Nggak bisa dibangkitkan karena bukan dari bahan dasar debu. Karena dari abu gitu kan. Betul. Nah itu kalau secara ilmiah kan mungkin ya kita bisa pertimbangkan sebenarnya antara kremasi dan kubur pun tubuh manusia ini juga lama-lama pasti akan hancur. Tubuh daging ini pasti akan binasa, hilang gitu ya. Gimana dengan orang yang mati ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu? Itu saya rasa juga pasti sudah dikompos lah istilahnya begitu. Dikompos, betul. Nah kita juga perlu mempertimbangkan kan kalau secara logika ya, apakah artinya kalau martir-martir yang mati dibakar itu Tuhan tidak bisa bangkitkan? Betul. Orang yang kecelakaan dengan pesawat terbang, terbakar sekali. Di laut dengan kapal. Betul sekali. Bagaimana dengan mereka gitu? Betul sekali. Nah, kita kan tentu aja nggak bisa menjudge atau langsung menilai bahwa orang-orang ini tidak bisa dibangkitkan. Iya, mati di dalam dosa, binasa nggak bisa dibangkitkan. Tentu saja salah kalau kita punya penilaian seperti itu. Ya, jadi dengan pertimbangan seperti itu, kalau menurut saya kesimpulan saya ya, baik kubur maupun kremasi itu sebenarnya sama aja. Tidak ada satu tuh yang dosa atau yang lain itu yang benar. Akan tetapi yang penting itu adalah ini. Yang penting itu adalah ini. Menurut saya adalah alasan atau dampak daripada kita melakukan kubur atau kremasi itu. Keputusan yang diambil. Ya, contoh ya. Metode mana yang kira-kira menurut penilaian keluarga itu lebih bisa menghargai dan mengasihi orang yang sudah meninggal itu. Misalnya seperti itu. Berarti motivasi dibalik keputusan yang diambil mau kremasi atau kubur normal itu penting. Betul. Metode mana yang mungkin lebih bisa menunjukkan kasih Kristus dan lebih bisa memuliakan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga yang sudah ditinggalkan. Iya. Kalau gara-gara mungkin satu cara akhirnya terjadi konflik atau ribut besar di dalam keluarga sehingga ya terjadi sesuatu yang justru nggak enak ya di tengah-tengah sebenarnya kita ini seharusnya justru menghargai orang yang sudah meninggal tersebut. Kita harusnya bisa merayakan orang yang sudah meninggal tersebut itu dengan kasih,
kerukunan, tapi gara-gara satu metode mungkin terjadi sebuah konflik, Bisa jadi permusuhan. bisa jadi permusuhan, Ya. bisa terjadi bahkan perpecahan Betul. keluarga cuman gara-gara Ya. itu aja gitu ya. Atau juga untuk alasan-alasan yang berhubungan dengan wisdom. Seperti yang tadi Pastor Henry bilang, ada pertimbangan biaya Dan gitu ya, lain-lain, ada ya. pertimbangan lain-lain yang kadang itu dalam kita memutuskan itu memang butuh melakukan keputusan yang wise Betul. gitu. Nah, itu aja gitu menurut saya. Tapi Ya. secara Alkitab ya, kebenaran ya, menurut saya Alkitab tidak sudah jelas tidak menyatakan adanya satu metode ini dosa, satu metode ini yang benar Oke. antara kubur dan kremasi. Jadi kesimpulannya di dalam Alkitab tidak ada secara Ya. hurufiah atau eksplisit mengatakan bahwa itu dosa atau salah. Ya. Tetapi menurut tradisi Ya. kubur secara normal. Namun kita waktu saat memutuskan mau kremasi atau mau kubur Betul. biasa, itu pertimbangan-pertimbangan yang lain itu jauh lebih penting Betul. daripada mempeributkan Ya. kremasi Betul. atau dikubur biasa. Ya. Nah, ini yang terakhir ini. Ya. Ada sebuah lagi mitos yang mungkin Pastor Anthony juga sendiri punya pengalaman pribadi mengenai apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Atau orang-orang yang ada di sana tuh Ya. keadaan mereka seperti apa sih? Iya. Apakah mereka lagi nyantai atau mereka kesepian, mereka lagi ngobrol? Nah, mungkin Pastor Anthony bisa cerita Iya, saya pengalaman pribadinya ya. saya sempat cerita ya sama Pastor Henry beberapa waktu yang lalu ya. Ini jadi pergumulan pribadi di dalam keluarga saya gitu. Ya. Beberapa minggu yang lalu, belum lama ini kan kami ditinggal oleh papi kami tercinta ya, papa Ya. mertua saya yang begitu dekat dengan kami, begitu akrab dengan kami dan meninggal dengan cara yang sangat mendadak gitu Ya. ya. Tentu saja kita sempat merasakan kehilangan yang luar biasa di dalam keluarga kita. Nah, ada suatu masa beberapa minggu pertama pada waktu setelah papa saya meninggal itu, Masa berkabung itu. iya, masa berkabung itu ya, di keluarga kami sebenarnya termasuk istri saya pun, karena mengenal karakter dan sifat papa saya Iya. yang sangat dekat dengan keluarga ya, yang orangnya itu sangat bergantung dengan keluarga gitu ya. Oke. Kadang itu kalau makan sendiri aja gitu susah gitu ya papi itu ya. Mesti ada temennya. Iya, mesti ada temennya, ditemenin makan, ditemenin ini gitu ya. Ya. Nah, sehingga di tengah-tengah keluarga itu pada waktu kita berkabung itu ada kesedihan itu yang muncul karena memikirkan papi di sana itu sekarang ngerasa kesepian nggak ya? Seperti itu. Karena kebiasaan ditemenin. Betul, papi di sana ngerasa kehilangan kita nggak gitu. Jadi ada masanya waktu itu kita menangis bukan karena kitanya loh, tapi karena memikirkan papi di sana, keadaan yang di sana gitu loh. Kasihan dengan mereka yang sudah meninggalkan kita, justru kasihan kepada yang meninggal. Nah, ini tentu saja kalau secara manusiawi ini sebuah emosi dan perasaan yang secara natural mungkin muncul gitu ya. Betul. Tapi kita mesti tahu bahwa kebenarannya itu nggak seperti itu gitu. Karena kalau kita belajar ya dari Alkitab, khususnya kalau kita baca di kitab Wahyu ya, mungkin yang paling jelas itu ya, bahwa saat kita sudah meninggal ya, kita di sana ya, kita itu berada di dalam hadirat Allah itu yang sempurna. Ya. Kita menghadapi kemuliaan Tuhan itu yang sempurna, di Ya, mana ya, di sana ya. tuh sudah tidak ada lagi sakit penyakit, sama sekali tidak ada konsekuensi dosa seperti yang kita alamin sekarang. Betul, Ya, betul. jadi di sana tuh sama sekali tidak ada perasaan negatif. Saya percaya orang yang sudah meninggal tuh sudah merasakan sukacita yang penuh, kebahagiaan yang penuh, ya, rasa takjub dan terpesona yang penuh akan kemuliaan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Malah Alkitab itu kan menggambarkan kita kalau di sana nanti sudah we will be so consumed with the glory of God, sehingga yang kita bisa lakukan itu kita cuma bisa nyanyi seharian, holy holy is the Lord. Mulianya Tuhan itu seperti apa. Nah, itu yang akhirnya kebenaran itu yang mengingatkan kepada kami gitu ya, bahwa kita nggak harus punya concern itu tentang papi, karena papi itu dalam keadaan yang sudah jauh lebih baik daripada kita. Dan papi sekarang di sana tuh sama sekali tidak merasakan kesepian atau perasaan kehilangan atau concern apapun, karena sekarang ini papi sudah begitu overwhelmed dengan kemuliaan Tuhan yang begitu sempurna, kasih Tuhan yang begitu sempurna. Sehingga ada suatu waktu itu yang saya bicara sama Jill, istri saya gitu ya, setiap kali kita ingat papi dan kita mungkin pengen tahu apa yang papi alamin sekarang gitu ya, kita harus ingat gini. Saya bilang sama istri saya gini, coba kamu ingat-ingat satu ekspresi papi yang kamu ingat saat papi itu merasakan sebuah kebahagiaan itu yang paling luar biasa di dalam kehidupan ini. Lalu istri saya itu bilang, oh, muka papi yang paling sukacita itu adalah waktu papi itu ngelihat cucu-cucunya pertama kali. Setiap kali saya datang dari Bali, pertama kali papi saya menyambut cucu-cucunya itu wajahnya dia yang begitu sumringah,
begitu penuh dengan tawa yang kadang sampai terharu, nangis seperti itu ya. Nah, itu wajah papi yang seperti itu yang saya bilang seperti Jill, yang kamu harus ingat. Yang sekarang ada di sana. Yang sekarang ada di sana, tapi bukan sama seperti itu loh ya. Dikali 100. Oke. Bahkan dikali 1000. Bahkan dikali 10.000 mungkin kebahagiaannya itu. Karena sekarang papi merasakan sebuah kebahagiaan yang jauh melebihi kebahagiaan apapun yang dunia yang sudah rusak karena dosa ini bisa rasakan. Karena papi sekarang sudah berada di sebuah hadirat Allah dan kemuliaan Tuhan yang sempurna, yang bebas daripada dosa. Nah, itu sangat membantu kita untuk kita bisa punya perspektif yang benar, sehingga kita ya tadi ya sebenarnya ini related juga kepada pertanyaan yang pertama gitu ya, bahwa kita nggak perlu lagi khawatir dengan orang yang perlu sudah berkomunikasi meninggal. lagi. Kita nggak perlu mendoakan mereka. Menurut saya kita tidak perlu bertanya mereka. Kadang ada orang tuh yang baru ditinggal tuh ya, konseling sama kita tuh kan sampai tanya itu dia sudah makan belum atau apa. Mungkin Pastor Antoni yang perlu kita doakan tuh bukan orang yang sudah meninggal di tapi sana. yang masih hidup. Yang masih hidup yang kita perlu doain. Betul. Ya, yang masih ada di sekeliling kita ini. Betul. Jadi yang perlu didoain. Setiap kali kita merasa kehilangan di dunia ini ya, menurut saya, misalnya itu adalah seorang papa gitu ya, kita kehilangan seorang papa. Nah, rasa kangen kita kepada dia, rasa kehilangan kepada dia itu seharusnya mengarahkan kita untuk kita lebih mengenal Tuhan sebagai Bapa kita yang sejati. Kalau kita kehilangan suami kita gitu ya, rasa kehilangan itu, rasa kangen itu harusnya lebih mengarahkan kita untuk kita mengenal Kristus sebagai suami yang sejati, sahabat yang sejati, kekasih jiwa kita yang sejati. Gitu. Tapi kalau yang udah meninggal, kita nggak perlu pusing lagi sama mereka, karena mereka sudah finish well. Betul. Ini ada satu ayat, saya ingat ini ayat favorit saya dulu ya, yang saya paling suka pakai untuk waktu present worship, perenungan pribadi. Itu dalam Mazmur 16 ayat 11, saya akan bacakan. Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Nah, kalimat berikutnya yang menarik. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. So good. Di tangan kananmu dia pakai kata nikmat senantiasa. Berarti yang tadi Pastor Antoni ceritakan, wajah papi mertuanya yang sumringah itu karena ada sukacita berlimpah, ada nikmat senantiasa yang dikali mungkin kali 10.000 atau kali berapa ribu karena ada ini. Karena kita merasakan itu aja di dunia ini loh. Itu kan istilahnya itu cuma a glimpse of it. Cuman secuplikan. Kita merasakan kebaikan Tuhan dan keindahan Tuhan yang cuma a glimpse of it di dunia ini aja rasanya seperti apa kan? Apalagi kita merasakan full experience-nya. Sudah bebas dari dosa secara penuh, hadirat Tuhan secara sempurna. Wah, itu jadi ini mungkin bayangkan. bisa relate bisa berhubungan dengan yang kita Wahyu katakan bahwa di sana tidak ada air mata. Betul. Karena di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah. Nah, ini penting ya menurut saya ya. Karena banyak orang kan menyesali. Contoh ya. Oh, belum sempat ngajak papi jalan-jalan ke Amerika. Oh, belum sempat ngajak ngerasakan itu. Sehingga kita ini kayak seakan-akan hidup dengan penuh penyesalan di kehidupan kita yang sekarang. Untuk menyesali sesuatu karena orang yang meninggal itu belum mengalami itu semua. Oh, belum melihat cucu yang baru lahir. Belum melihat cucu itu akhirnya nanti graduation atau apa. Nah, saya harap dengan kita punya pengertian yang benar tentang ini, kita tidak perlu lagi hidup di dalam penyesalan. Kita udah bahas di episode sebelumnya kan ya, kita boleh berduka karena kangen, karena merasa kehilangan, tapi nggak boleh tanpa pengharapan. Tidak boleh dengan penyesalan, apalagi penyesalan itu tidak benar, gitu loh, salah. Tidak ada yang perlu disesali sama orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah bersama-sama dengan Kristus sekarang. Karena mereka sudah merasakan kebahagiaan itu secara full. Jauh lebih bahagia daripada apa yang kita rasakan di dunia ini. Jadi penyesalan ini timbul mungkin karena ketidaktahuan keadaan mereka yang di sana. Sehingga menyesal karena belum jalan-jalan, menyesal belum lihat kebahagiaan ini dan itu. Karena mereka tidak tahu bahwa di sana bahagianya itu lebih bahagia daripada lebih lagi. Sehingga penyesalannya tidak ada guna sebenarnya. Betul sekali. Oke, saya rasa kita harus wrap it up ya, karena kita akan selesai dengan episode ini. Dan kami berdua berharap apa yang kita bincangkan ini bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa menguatkan dan menghibur bagi Anda. Dan kita tahu bahwa setiap hari kita akan menghadapi yang namanya kematian. Ya, kami berdoa supaya setiap Anda yang menyaksikan episode ini bisa terhibur, dikuatkan, dan bahkan Anda dipakai Tuhan untuk menghibur orang lain. Untuk teman-teman kita, keluarga kita yang kehilangan di sana. Dan
Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, pantengin channel kita terus. Dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Halo sahabat Bible and Coffee. Thank you semuanya sudah menyaksikan konten kami Bible and Coffee. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga kami menyediakan kolom komentar untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan ketik dan tinggalkan pesan di sana. Tetap ikuti channel kami di Rock Riverside Community Official. Sampai jumpa. Thank you guys.